Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, Allahu jalla jalaluhu wa sholli alaihi wa Muhammadin wa alu al-mardulahu rijal bila dua rijal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala Allah ta'ala bihamdillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ujil afwa wa amru bil urfi fa'aridin anil jahili. Kalau ya. Ketua Bugar Muhajirin yang saya hormati, dan juga sekretaris selaku juga ketua RW yang saya hormati, juga sesepuh Bakti Pak Haji Nana, Pak Haji Ujang, Pak Haji dan juga yang lainnya, suamika ibu-ibu maupun yang sedayana. Alhamdulillah di kesempatan siang sore hari ini berkat qada dan iroda Allah kita bisa berkumpul kembali bersilaturahim dalam rangka buka bersama di yayasan kita, Yayasan Bugar Muhajirin. Semoga apa yang kita kerjakan di sore hari ini adalah bagian daripada amal soleh kita diakhiri di akhir ini di hari ke-22 saum atau 23 saum, barangkali ada yang diawali dari hari Sabtu, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Tadi sedikit telat karena alhamdulillah tadi saya diajakkan teman ngahadiran anu bade taruh pas sumping di orang nyari mas kan ada ieu ngapaksa ayeuna mun nakahat udah ratus ya. Alhamdulillah Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan di sore hari ini saya coba berbagi kembali. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya kepada saya pribadi, dan mohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan dan yang salah mohon diluruskan. Di pembukaan tadi saya sampaikan, barangkali ada aplikasi Al-Quran atau ada Al-Quran boleh dibuka. Itu surat Al-A'raf ayat 199 ayatnya pendek tapi maknanya banyak. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita bisa melakukan hal ini, apa yang menjadi tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, yaitu yang tertuang di dalam Al-A'raf ayat 199 itu. Di situ hanya ada 4-5 kalimat, hudil afwa, hudil afwa, jadilah pemaaf, wa amru bil urfi, dan memerintahkanlah, mengajak untuk memerintahkan yang urfi itu arafah ma'ruf, terus su'arid anil jahilin, dan tinggalkanlah ataupun juga hindarilah sikap kita yang jahilin. Nah, Bapak dan Ibu izinkan juga untuk memperjelasnya lagi dari literasi yang saya dapatkan, baik dari baca maupun juga dari pernah belajar dari pembimbing, dari guru dan orang tua tentunya. Hudil afwa itu mudah-mudahan jadi bahasa bisa sesuai dengan moto kita nih. Alhamdulillah saya sangat takjub, jadi generasi rahmatan lil alamin yang terbaik, berakhlakul karimah, menyebarkan rahmat. Mudah-mudahan terlaksana moto kita ini. Dan ini pun juga saya sengaja bahas ayat ini dengan temanya itu adalah prinsip umum tentang moral dan hukum, sehingga mudah-mudahan bisa nyambung ke menjadi generasi yang terbaik, rahmatan lil alamin dan berakhlakul karimah. Nah, di hudil afwa ini para mufassirin menerjemahkan atau memberikan penjelasannya. Yang pertama adalah terima kaum apa adanya. Dia harus menerima situasi kondisi orang yang berhadapan dengan kita, dengan kaum kita di sekitar kita, ya kita harus terima apa adanya. Yang kedua, maklumi kekurangannya. Yang ketiga, maafkanlah kesalahan-kesalahannya. Yang keempat adalah bicaralah dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh kaumnya ataupun oleh sekitar kita.
Yang kelima adalah jangan bebani mereka dengan beban yang belum disanggupi. Itu dari para mufassirin. Bahkan kalau di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, beliau ada dialog antara Muhammad dengan Jibril. Jadi tatkala turun, konon katanya Nabi Muhammad SAW itu bertanya, apakah ini ya Jibril? Karena pada singkat ayat tersebut langsung Jibril menjelaskan, langsung menunjukkan instruksinya gitu dari Allah tentunya. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Jarir bahwa sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu. Dengan turunnya ayat ini seolah Rasulullah itu diperintahkan mendapatkan perintah baru, otomatis bagi kita pengikutnya pun juga harus seperti itu. Apa ada isinya adalah sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu agar satu, memaafkan orang yang menganiaya, memaafkan orang yang menganiayaimu. Yang kedua, memberi kepada orang yang tidak memberimu. Jadi batur teh pelit, tapi orang kudu memberi, kamu pelit. Anu katilu, menyambungkan hubungan atau silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Batur teh duka izin naon jo alim gitu teman aja. Orang terasa gitu. Menghubungkan hubungan kepada orang yang memutuskan. Eta gambaran dari ulil afwa. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini bisa diaplikasikan kalau seandainya kita lihat di perjalanan sirah Nabawiyah pada tahun ke-10 Hijriah, setelah putuhnya Mekah, setelah penaklukan dan pembebasan Mekah, maka otomatis penataan di Madinah itu terbuka keluar lebih luas lagi. Kan target pertamanya itu menata Madinah, setelah Madinah membukakan Mekah, diputuhkan gitu kan. Nah, setelah diputuhkan mulai ke daerah-daerah yang lain. Nah, salah satunya dilakukan pada tahun ke-10 Hijriah itu mengutus Qadi atau gubernur pertama ke Mekah itu sendiri, ke Mekah dan juga ke Yaman. Ke Mekah itu namanya Itab bin Asyad, sementara ke Yaman ada dua yang diutus, yaitu Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa. Nah ini yang saya coba sampaikan adalah kisahnya Mu'ad bin Jabal, karena hadis ini dari Bukhari yang diriwayatkan dari Mu'ad bin Jabal itu dari pelaku. Apa yang disampaikan oleh Mu'ad bin Jabal kepada sahabatnya setelah dilantik itu mengkisahkan tentang dirinya dilantik menjadi gubernur. Mu'ad bin Jabal saat itu usianya baru 28 tahun, Masya Allah, 28 tahun sudah mampu tampil sebagai wilayah, ketua wilayah apa namanya itu wali gitu ya, gubernur di negeri Yaman. Sementara negeri Yaman itu penduduknya itu banyak ahli kitab. Masya Allah, ahli kitab dihadapi oleh pemuda Mu'ad bin Jabal. Nah, di dalam kisahnya sebelumnya, ini di garis besar aja ya biar waktunya cepat terus selesaikan. Sebelumnya itu ada pentaktisan. Pentaktisan itu membilang nanya, bertanya atau dicek lah gitu ya, di tes, proper tes gitu. Apa kan uji kelayakan. Nah, sebelumnya itu Wahai Mu'ad, sini ikut aku. Nah, lantas Rasulullah menyampaikan arahannya itu adalah wa alaika nafsi wa inakana min amalika muksor. Tetaplah kamu yakin gitu ya, wa alaika yakin gitu ya. Tetaplah kamu yakin kepada amalmu, perbuatanmu walaupun kamu sedikit. Karena ada rasa aduh iya mungkin saya sementara di hadapan di sana adalah para ahli kitab. Tapi memberikan spirit, memotivasi Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa saat itu yang diutus ke Yaman dan tadi siapa Itab bin Asyad yang ke Mekah untuk memiliki rasa optimis dan merasa yakin walaupun amalan sedikit, kecil gitu. Kan ada yang berhadapan dengan ahli, namanya juga ahli gitu kan, terhadap kitab-kitabnya lebih mumpuni gitu kan, tentu dengan memahami tentang kitab-kitabnya. Nah, kita Rasulullah
harus meyakinkan, kamu harus yakin walaupun amalmu kamu sedikit. Itu satu. Yang kedua, pesannya itu adalah jaga lisan kita dengan jangan sampai mencela orang. Jadi berhentilah, putuslah omonganmu yang mencela. Artinya jangan merendahkan, jangan mengejek, jangan membuli, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga, hendaklah dosamu jangan kau timpakan kepada orang lain. Dan di penjelasannya itu adalah wala tahmilaha ala ikhwanika. Janganlah engkau bebankan kesalahanmu kepada orang lain. Pan kesaketik urang dunyanya gaduh jabatan ari oge mun salah teh anak buah we ngalakeun mana saja gitu. Abi rumah sok gitu. Kalaman oge ku pimpinan digitukeun kan jadi bingung. Nah, udah disalahkeun gitu. Ternyata pesan Rasulullah udah awal dari 10 Hijriah pada masa kenabiannya di sana di Madinah. Jadi jangan membebankan kesalahan kepada orang lain, jangan memikulkan beban kesalahan kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah wala tazki nafsaka. Jangan sok bersih sendiri. Wala tazki tajaki. Wala tazki nafsaka. Bitamim ikhwani. Jadi jangan merasa diri lebih bersih, lebih suci, lebih pintar terhadap ikhwanmu pada sahabatnya di sana nanti. Nah, terus wala tarfa'u nafsaka juga. Jangan tarfa'u itu aropa itu tinggi, luhur. Tadi mah merasa suci, ini mah merasa tinggi, mentang-mentang jadi gubernur atau jadi pimpinan. Nah, kita dilarang untuk merasa tinggi sendiri. Dan yang terakhir adalah di sini ada strategi ikhlas. Wala taron itu jangan ria. Jangan ria diamalikan nasib wallahu muwaffiq. Kenapa? Karena Allah yang akan memberikan taufiknya. Nah, itu pesan-pesan Muhammad SAW tatkala pengecekan proper test terhadap calon gubernur yang diangkat. Nah, kenapa demikian? Karena di hadis yang lain dijelaskan bahwa innaka sata'ti gitu loh. Bahwa kaumin ahlul kitab tadi yang diceritakan bahwa kamu itu akan mendatangi sebuah kaum yang banyaknya ahli kitab. Itu di hadis yang lainnya. Nah, fal yakun awal mata buku ilaihi syahadat. Hendaklah yang pertama disampaikan berdakwahnya kepada mereka adalah tentang syahadat. Artinya berarti mengajak kepada Islam. Maka di ayat yang lain kan di surat ayat 34 yang ada kalimat musyawarah yang mengajak ke dalam satu kalimat yang sama. Nah, satu syahadat Allah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, setelah syahadat Pak Ingum atau laka apabila mereka telah taat kepada yang kamu sampaikan, bidalika kepada yang kamu sampaikan itu, baru pahbiru itu bejakeun kabarkan. Pahbirhum anallah sesungguhnya Allah itu telah pasti telah parodo mempardukan alaihim kepada mereka sholat. Jadi syahadat sudah taat, terus beres syahadat, terus yakin, karena diajak sholat, dipahamkan tentang sholat. Jadi itu langsung untuk ibadah sholat alaihim satu sholatu fikuli yaumin walail. Jadi 5 waktu sholat baik siang pun juga malam. Nah, selanjutnya Fa'idahum atau ala kabidari apabila telah taat kepada apa yang diperintahkannya itu, telah melaksanakannya, bahwa langsung pahbirhum maka kabarkan kepada mereka innallaha qad farada alaihim shadaqatan. Jadi tawakal diajak sedekah, sholat itu mesti dilaksanakan sholat, baru diajak ke pengorbanan harta sedekah. Setelah sedekah di dalam sedekah pun tauhadun minal agniyaihim
faturadun ala fuqara'ihim. Jadi si sodakohnya itu diarahkan, diambil dari orang-orang yang kaya untuk kepada para fakir di antara mereka. Walaupun yang masuknya nanti misalnya ada kaum du'afa, itu tidak langsung wajib menjadi sodakohnya, bertahap. Diarahkan kepada agnuhum, orang yang kaya di antara mereka, yang disebarkan kepada yang fakir di antara mereka. Artinya diajak mulai ke penataan ekonomi menuju kepada kesejahteraan. Fungsinya sodako itu ya untuk mensejahterakan semuanya. Nah, selanjutnya setelah sodako, Pak Imam atau ala kabiyadalika, Pak Iyaka wa karima amwalihim. Nah, ini pun juga penjelasannya dari sodako. Setelah mereka bersodako, tetap bagimu jangan kamu arahkan mereka untuk mengorbankan hartanya yang wakaroihna harta yang berharga dari mereka. Untuk awalnya seperti itu. Jangan dipaksa diajak supaya udah tahu kita punyanya ini aja gitu, yang terbaik yang dia sayangi dipaksa untuk disodakohkan. Itu pun di awalnya tidak seperti itu. Nah, seiring perjalanan waktu akhirnya Rasulullah pun dia menyampaikan statementnya bahwasanya kalau mau sedekah harus yang terbaik. Tapi di awal seperti itu pada mualaf, pada orang yang baru kita dakwahi. Nah, terus setelah itu wataqilah dakwatan lil madlumin, dan hendaklah kamu memohon perlindungan, berdoa gitu terhadap doanya orang yang terdolimi. Makanya kan kita paham bahwa doanya orang yang terdolimi itu mustajab. Tatkala kita menyampaikan apalagi kepada orang yang baru belum paham terhadap Islam, bahkan ahli-ahli kitab, ya otomatis pasti ada di hati kecilnya merasa teraniaya. Nah, makanya itu harus terhindar. Kita harus memohon kepada Allah. Jangan sampai yang merasa teraniayanya itu memohon kepada Allah, maka kita akan tidak bisa mengelakkannya. Kenapa? Karena di hadis di akhir hadisnya itu fa innahu laisa bainahu wa bainahu illallahu hijabun. Karena tidak ada hijab antara dia yang teraniaya dengan Allah. Walaupun itu belum muslim. Ini saking universalnya Islam, universalnya Allah, saknya atas seluruh makhluknya. Jangan sampai kita menganiaya sesama manusia walaupun dia bukan tidak sama Islam, senang Pak istilah seiman. Kita tetap tidak boleh. Makanya harus betul-betul rahmatan di dalamnya. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan hal demikian. Bahkan kita pun juga pernah mendengar hadis yang bicara tentang yasiru wala tu'asiru. Nah, ini berkaitan dengan awal mulanya hadis tersebut adalah berkaitan dengan taktisnya Rasul terhadap calon gubernur yang dipilih. Yasiru wala tu'asiru, wabasiru wala tunafiru. Berikanlah kemudahan, jangan engkau persulit. Berikanlah gembirakan dan janganlah membuat orang lain lari menjauh darimu. Kenapa? Karena Rasulullah menjelaskan juga innama buistum apa? Nah, kalimat kata innama buistum musayyirin muyasyirin walam tub'asuna mu'asyirin. Sesungguhnya kita diutus untuk mempermudah, bukan mempersulit. Gitu. Dalam pengutusannya itu untuk mempermudah, bukan mempersulit. Itu rangkaian hadis-hadisnya. Kalau yang tadi disampaikan itu akhirnya itu secara globalnya menyempurnakan akhlak. Ini hadis hubung kaitannya dengan kalimat yang keduanya, dengan wal amru bil urfi. Kan tadi itu seperti itu ya, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini sebagai pengingat untuk saya dan juga untuk semuanya. Ada lagi yang mengkisahkan tentang hadis tersebut di kalimat yang lain. Ini berkenaan dengan karena posisinya sebagai wali. Jadi kalau di Islam itu hukum tertinggi itu ada di pimpinan wilayah. Di Islam itu pimpinan wilayah. Ya dulu
ala dalam wilayah gitu. Jadi penguasa wilayah itu yang menentukan hukum atau yang memberikan hukuman. Maka kepada masa kepemerintahan Islam ke amir gitu langsung gitu kan. Banyak yang minta diberi hukuman karena melakukan satu kesalahan langsung pada Rasul gitu kan. Kalau gitu. Nah, itu pun juga sama. Nah, ada dialog yang kita paham. Rasulullah bertanya kepada yang Mu'adz, ya Mu'adz gitu ya, kaifa taqdi ida aradalaka qada'i. Tek make hukum naon yang kayak begitu. Nah, terus Mu'adz menjawab dengan kitabullah. Bagaimana kalau seandainya tidak ada di dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab dengan sunnah Rasul. Bagaimana kalau seandainya tidak ada di dalam sunnah Rasul dan juga tidak ada di dalam kitab Allah? Maka Mu'adz menjawab tiada lain dengan ajtahi ijtihad, sesuai dengan yang saya lihat dan yang saya pahami. Makanya runutan sumber hukum itu kan kitab Allah, sunnah Rasul, baru ijtihad. Hasil pola pikirnya hakim, pemimpin. Nah, setelah itu baru ada ijma, ada kesepakatan. Tadi kesepakatan anggota seseorang itu ijma. Itu pun juga dengan kiasnya. Nah, sampai-sampai Rasulullah itu menepuk dadanya Mu'adz. Saking bersyukurnya, alhamdulillah, saya tidak memilih orang. Saya sangat bersyukur engkau adalah utusanku yang sesuai dengan utusan Rasul. Sampai seperti itu, mendengar jawaban, diajaknya memerdekakan pikir dan ilmunya untuk menetapkan hukuman yang apabila permasalahannya tidak tertuang secara tertulis di dalam Al-Quran maupun dalam Rasul, kejadian semasa dengan Rasulullah SAW. Nah, itu Bapak dan Ibu yang tentang Hudil Afwa baru satu waktu. Ada dua lagi kalimat kan, tapi pendek ini penjelasannya. Yang kedua itu wa amru bil urfi wa aridin anil jahilin. Wa amru bil urfi itu diperintahkan untuk berbuat uruf. Uruf itu arofa, kenal, dikenali. Jadi sifatnya uruf ma'ruf ini umum. Jadi ma'ruf itu tabiat manusia yang murni, yang sesuai dengan akal, pikiran yang sehat. Itu ma'ruf. Artinya seperti sifat jujur, amanah, gitu kan, dermawan. Non Islam ya pasti rasa dengan itu. Nah, itu ma'ruf. Baik, makanya disimpulkannya itu kan yang muruna bil ma'ruf itu mengajak berbuat baik. Padahal hakikatnya itu arofa itu ya kesananya dalam manarofahu pakon arofahu dan siapa yang kenal terhadap dirinya maka akan kenal dengan Tuhan. Nah, yang terakhir adalah wa'adil anil jahilin. Hari itu berpaling dengan orang-orang yang jahil. Jadi bedanya jahil itu dia tahu tetapi tidak mau tahu. Dia paham tapi tidak melaksanakan, itu jahilnya. Nah, kita harus menghindar dengan hal seperti itu. Tidak memperdulikan gangguan orang-orang yang jahil. Sehingga di sini pesannya adalah Mu'adz bin Jabal beserta rekannya yang akan menjadi gubernur itu diajak untuk fokus, diajak untuk terus menjalankan program ilahinya, tidak terpengaruhi oleh orang-orang yang jahil. Mereka ternyata tapi sehingga ada ayat wa ahsanu qaulan memang tidak ada lagi perkataan yang baik kecuali dalam kepada Nah, seperti itu barangkali Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, bisa menambah keyakinan dan bisa mencontoh, bisa kita laksanakan bersama-sama apa yang menjadi pesan Rasul SAW kepada sahabatnya, pada pengikutnya saat itu, terutama kepada para pemimpin yang dipilihnya untuk suatu wilayah. Dan semoga kita bisa melakukan hal demikian walaupun dalam generasi ataupun juga dalam skop kecil, keluarga, organisasi atau apapun. Insya Allah bisa kita laksanakan. Ya, itu saja barangkali ada wallahi a'lam wa alamin. Mohon maaf sekali lagi dan kami kembalikan kepada